Yo, selamat datang kembali di channel Bang Isamu. Tentunya untuk membahas mengenai dunia per Ultramanan. Dan seperti judulnya, kali ini admin bakal bahas spin-off Regulus episode 1 dan 2. Dan langsung aja kita masuk ke alurnya. Episode pertama dimulai dengan intro tentang para Cosmo Beastmaster, yaitu Aldebaran, Poros, Tuban, Spica, Farud, dan Alveo. Lalu cerita pun dimulai dengan adegan sparring Ultraman Leo melawan Alveo dan Regulus. Dan di sini Leo unggul melawan mereka. Lalu akhirnya sesi sparring selesai dan Leo bertemu dengan Master Aldebaran dan juga Poros untuk membahas tentang hubungan planet mereka yang sudah seperti saudara. Leo lalu pamit dan sempat bertemu dengan Regulus yang menantangnya dan Astra untuk bertarung setelah Regulus selesai dengan pelatihannya. Setelah bertemu dengan Leo, Regulus memikirkan ucapannya sendiri dan berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa dengan cepat menguasai teknik Cosmo Beast Style. Dan di tempat itu, dia melihat Spica yang melihat Cosmo Beast miliknya. Lalu terjadi perbincangan singkat antara keduanya tentang hari pertama Regulus ditemukan oleh Spica dalam keadaan beku setelah jatuh dari luar angkasa dan diangkatnya Regulus sebagai murid oleh Master Aldebaran. Tidak lama datang sosok petanduk yang bernama Diaz yang menemui mereka dan bicara secara khusus pada Regulus untuk sama-sama berlatih dan menguasai Cosmo Beast Style. Singkat cerita, dalam pelatihan mereka, Poros menginterupsi dan mengabarkan berita buruk tentang hancurnya planet L77 karena serangan alien magma, yang membuat Regulus sangat marah dan berlari pergi. Lanjut ke episode 2, Regulus yang tengah melampiaskan amarahnya mendengar suara ledakan dan ternyata disebabkan oleh munculnya alien magma di planet itu yang tanpa ampun menyerang apapun di hadapan mereka. Para Cosmo Beastmaster datang dan langsung bertarung melawan pasukan magma dengan teknik Cosmo Beast masing-masing. Pasukan magma bukan tandingan mereka, bahkan Diaz yang masih pemula bisa menghadapi pengeroyokan pasukan itu dengan mudah sampai pemimpin pasukan yang bernama Vulcan turun tangan dan membuat Diaz dan Regulus tidak bisa banyak melawan, diakibatkan oleh baju tempur Vulcan yang menyerupai Armor of Darkness. Dalam saat genting itu, Master Aldebaran pun datang dan menyerang dengan Goriki Wahyuken yang membuat Vulcan terdorong mundur dan pesawat tempur Pangma Sechin hancur. Lalu terjadi pertarungan singkat dan terlihat Master Aldebaran unggul, tetapi lava menyerang dan membuat perhatian Master Alde terganggu, yang membuatnya terkena pukulan beracun dari Vulcan yang langsung mundur setelah berhasil menyerang Master Aldebaran. Meskipun posisi mereka unggul saat itu. Singkat cerita, Regulus bersama Spica tengah membahas keadaan Master Aldebaran yang sudah membaik tetapi kehilangan kemampuan bertarungnya akibat serangan Vulcan. Membuat Regulus sangat marah dan terbang untuk menyerang Vulcan. Sayangnya, saking dia dikuasai oleh emosinya, dia tidak fokus dan menabrak sebuah tebing yang membuatnya jatuh ke sebuah tempat misterius. Tiba-tiba muncul Gebaser yang langsung menyerang Regulus yang kewalahan. Lalu muncul sosok pengguna Cosmo Beast lain yang tidak dikenal oleh Regulus dan episode pun bersambung. Oke, lanjut ke pembahasannya. Di awal episode 1 kita diperlihatkan dengan latih tanding antara Leo melawan Regulus dan Alveo yang dimenangkan oleh Ultraman Leo. Perlu digarisbawahi bahwa Leo di sini adalah Leo sebelum dia muncul di seriesnya sendiri. Kemenangan Leo menandakan bahwa dia sudah sangat ahli dalam bela diri dan mungkin ini menunjukkan bahwa planet L77 sama dengan D60, yaitu planet tempat para petarung bela diri. Buat yang bingung kenapa Leo di sini jago berantem tetapi di seriesnya kelihatan kewalahan, itu kemungkinan karena Leo yang masih mengalami trauma akibat hancurnya planet L77 dan bisa dibilang Kaiju dan Seiji di series Leo itu kuat-kuat sampai-sampai Ultra Seven pun harus melatih Leo lagi di bumi. Di episode 1 kita ditunjukkan hubungan antara L77 dengan D60 yang sudah seperti saudara sehingga Leo bisa dengan bebas datang kapan saja. Lalu kita juga melihat dialog antara Leo dan Regulus dan kelihatannya Leo mencoba untuk memancing ingatan Regulus tentang masa lalunya meskipun masih gagal. Yang ketiga, munculnya karakter lain yang dicurigai sebagai Diavolo karena kemiripan fisik dan gerak-geriknya di episode 2 makin terlihat kemiripan mereka dari gaya bertarungnya. Admin masih belum bisa memastikan, tapi memang ada kemiripan antara mereka berdua. Selanjutnya, pelatihan dari Cosmo Beast Style ini memang cukup mirip dengan latihan kungfu di bumi. Salah satunya adalah pelatihan Mabu atau kuda-kuda dengan diberikan beban di atas tubuh, mirip seperti pelatihan bela diri Hunggar dari Cina.
Ternyata armor milik Vulcan hanyalah tiruan dari Armored of Darkness. Dan entah dari mana makhluk ini dapat armor sekuat ini. Bisa jadi Tartarus sih yang ngasih. Dan kita juga melihat teknik mematikan dari Vulcan, yaitu tinju beracun yang melukai Master Aldebaran dan membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya. Dan mungkin inilah yang terjadi pada King Ars, yaitu ayah Leo dan Astra, yang membuatnya terbunuh dan berakhir dengan hancurnya planet L77. Saat di tempat latihan, Poros sempat menahan Regulus dan menceritakan tentang seorang murid yang temperamen seperti Regulus yang berakhir dikeluarkan dari pelatihan. Dan itu mungkin saja adalah karakter yang baru muncul di ending episode 2 yang menguasai Cosmo Beastel tetapi tidak dikenali oleh Regulus. Oke, segini dulu videonya. Jika kalian suka jangan lupa like videonya, subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton. Saya Bang Isamu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.